Halo Sobat Bisik, senang berjumpa dengan Anda di Macata. Tentunya dalam episode Bisik Lingsir, bicara asik, lingkungan inspiratif. Acara ini akan membahas seputar kisah inspiratif dan menarik bersama saya Raihan yang akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Nah, kali ini Macata berkesempatan untuk menghadirkan sosok-sosok yang sangat menginspirasi tentunya karena kepeduliannya terhadap lingkungan dan sampah yang ada di sekitar kita. Beliau-beliau ini merupakan sosok-sosok yang ada di balik Kandang Magot Jogja. Apa sih Kandang Magot Jogja itu dan siapa saja mereka? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Siapa yang akan menyangka di balik tumpukan sampah organik tersembunyi potensi besar. Di Kelurahan Kricak, Kota Yogyakarta, sebuah inisiatif menarik telah merubah paradigma pengolahan sampah. Dikenal sebagai Kandang Magot Jogja, tempat ini menjadi percontohan dalam mengolah sampah organik secara mandiri oleh sekelompok masyarakat setempat. Kalau bicara soal bagaimana memulai Kandang Magot Jogja ini, sebetulnya kita mulai dari riset. 6 bulan kita lakukan riset untuk bagaimana mengurai sampah dengan menggunakan biokonversi Magot BSF. Dan pada tahun 2021, setelah kita riset sebelumnya selama 6 bulan, kita bekerja sama dengan Yakum dan mencoba untuk mengimplementasikan hasil riset ini di Kricak, wilayah Kricak yang kami mengakomodir 2 wilayah, 2 RW yaitu RW 1 dan RW 2 mengolah sampah yang pada saat itu hampir perharinya sekitar 100 sampai 200 kilo. Pada saat pandemi, karena semua keterbatasan baik itu ruang gerak maupun ketika kita bersosialisasi ataupun diskusi dengan banyak orang itu kan dibatasi. Sehingga timbullah ide untuk terus melakukan kegiatan atau aksi untuk mengatasi lingkungan. Kami mengambil alternatif dengan budidaya maggot. Kandang Magot Jogja mengelola sampah organik dengan menggunakan metode budidaya maggot. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguraian sampah sehingga mampu mengurangi pencemaran lingkungan. Kandang Magot Jogja menitipkan harapan pada banyak pihak untuk sama-sama berkolaborasi dalam mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah, itu dia cuplikan dari Forum Kandang Magot Jogja yang akan membagikan kisahnya bersama kita di sini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada Ibu Endang dan juga Bapak Marwan. Nah, Sobat Bisik, saat ini saya sudah bersama Ibu Endang selaku founder dari Kandang Magot Jogja dan juga Bapak Marwan selaku pengurus dari Kandang Magot Jogja. Apa kabar Ibu dan Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, oke Sobat Bisik, setelah ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana proses pembudidayaan maggot yang ada di Kandang Magot Jogja. Oleh karena itu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Yes, berhasil. Permisi, paket. Wah, paketku datang. Atas sama Dimas. Benar, Mas. Makasih, Mas. Berisik! Atas samanya enggak? Kamar sebelah, Mas. Nah Sobat Bisik, kembali lagi dengan saya Raihan di Macata. Baik, luar biasa. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol tentang
kandang Magot Jogja nih, Sobat Bisik. Nah, Ibu Endang, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, luar biasa sekali Ibu. Bisa diceritakan nggak Ibu, bagaimana awal dari didirikannya kandang Magot Jogja nih? Dan apa sih yang melatar belakangi Ibu untuk mendirikan kandang Magot Jogja? Ya, jadi kami sebetulnya berawal dari selesai masa pandemi ya tahun 2021 dan kita tahu TPA Piungan tutup dan itu bikin keresahan semua warga khususnya kota Yogyakarta yang kota Jogja tidak punya TPS gitu ya, TPA apalagi gitu. Jadi itu yang kekhawatiran kami ketika persoalan sampah ini begitu luas dan mencemaskan gitu ya. Sementara kita tahu sampah yang dibuang ke TPA Piungan itu 60%-nya itu organik dan organik selama ini yang tidak tertangani. Kalau yang anorganik sudah banyak ditangani oleh bank sampah. Nah, yang ini yang belum ditangani inilah yang kemudian kami coba untuk menangani sampah organik daripada dibuang ke sungai. Karena kami khawatir juga ketika tempat sampah itu tidak ada, masyarakat itu larinya ke sungai. Nah, kita menghindari itu, makanya kita berharap dengan kemudian memberikan salah satu solusi, karena sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan mengolah sampah organik ini, tetapi kita melihat bahwa ada kandungan protein yang tinggi loh dengan Magot. Kita olah sampah organiknya, terutama sampah olahan dapur, daripada jadi penyakit, jadi bau, kita olah malah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat gitu, dan cuannya ada juga. Itu yang kemudian membuat kami tertarik untuk yuk kita coba olah sampah organik yang bisa dihitung dari semua sampah yang ada yang selama ini dibuang ke TPA Piungan kan 60%-nya itu organik. Nah, organik itu bisa dibagi macam-macam. Salah satunya adalah dengan mengolah menggunakan biokonversi Magot. Ini terutama sampah-sampah yang mudah bau. Sementara yang sampah kering-kering yang organik kering dedaunan kan bisa kompos ya, dan kompos butuh waktu lama. Sementara kalau ini prosesnya lebih cepat untuk mengurai sampah menjadi lebih bermanfaat. Itu. Baik, luar biasa sekali itu tadi latar belakang dari didirikannya kandang Magot Jogja nih. Kita beranjak dari Bu Endang ke Bapak Marwan, kemudian untuk Pak Marwan nih, bagaimana sih Pak proses budidaya maggot yang terjadi nih di kandang Magot Jogja? Oke, terima kasih. Jadi proses budidaya maggot yang ada di kandang Magot Jogja itu berawal dari penetasan telur, kemudian selama 2 hari itu proses dia dari telur menetas menjadi baby maggot. Kemudian dalam kandang penetasan itu kita diamkan atau kita biarkan selama 5 hari, sehingga dalam proses penetasan itu ada makan waktu 7 hari. Kemudian hari ke-8 baru kita pindahkan ke biopori atau kandang pembesaran. Nah, disitulah proses biopon, situlah proses untuk pemberian sampah organik yang tadi telah disampaikan oleh Bu Endang. Dari selama proses itu sekitar 1 minggu. Jadi semuanya ada sekitar 14 hari, hari ke-15 itu baru kita panen. Tapi juga kita harus menyediakan maggot untuk nanti menjadi pupa, kemudian akan menjadi lalat, dan lalat itulah nanti yang akan bertelur menghasilkan telur. Baik, itu tadi teman-teman proses budidaya maggot yang terjadi nih di kandang Magot Jogja. Kembali lagi dengan Ibu Endang, apa saja nih Bu peran dari maggot dan apa dampaknya untuk lingkungan yang ada di sekitar kita? Ya, jadi kalau kami kadang menyebutnya maggot ini sebagai prajurit sampah ya. Kenapa kita sebut sebagai prajurit sampah? Karena kecepatan mengurainya. Kecepatan mengurainya itu dari 10.000 maggot itu bisa mengurai 2 kilo sampah SOD, sampah olahan dapur dalam waktu 24 jam. Jadi kalau pagi kita kasih pakan, istilahnya besok pagi itu udah habis. Jadi itu bisa kecepatan mengurainya itu sangat cepat, dan hasilnya adalah maggot dengan protein tinggi. 40-51%, lemaknya itu 20%. Jadi karena itu kita mencoba untuk
dari sisi manfaat ya. Jadi dan semuanya itu cuan, tidak ada yang tidak cuan. Jadi kalau kita bicara tadi siklusnya dari telur jadi baby maggot, jadi larva, kemudian jadi pupa, pupa menjadi lalat, itu yang nggak dijual kan cuma lalatnya. Tapi dari telur, larva, baby maggot sampai pupa itu semua punya nilai jual. Dan kaskotnya itu adalah kohenya si kotoran hewan si maggot ini, itu sudah bisa jadi pupuk dengan unsur NPK yang cukup bagus, dan ini sudah diuji cobakan oleh beberapa petani, terutama yang petani cabai itu hasil produksinya meningkat dan cukup bagus untuk pupuk tanaman gitu. Jadi tidak ada yang terbuang dari kita mengolah sampah dengan biokonversi maggot, hasilnya semuanya terserap dan justru memberikan manfaat bagi pengelolanya. Baik, menarik sekali Sobat Bisik, karena apa yang dipaparkan oleh Ibu Endang bahwa maggot ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali ya Bu ya, dari berbagai tahapan metamorfosisnya memiliki manfaat, yaitu cuan-cuan juga ada ya Ibu ya. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya kita ke Bapak Marwan lagi nih. Bapak tentunya dalam menjalani proses budidaya maggot di kandang maggot Jogja ada kesulitan-kesulitan ataupun kendala yang dihadapi nih Pak. Boleh diceritakan ke Sobat Bisik di sini apa saja kendalanya Pak, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Baik, untuk kendala yang ada di kandang maggot Jogja, yang pertama tentunya adalah kendala dari sampah organik itu sendiri, kemudian kekurangan sumber daya manusia, Kekurangan sampah. kemudian juga kekurangan sampah itu sendiri untuk pakan maggot, karena tidak semua sampah organik itu bisa dikonsumsi oleh maggot. Karena perlu diketahui, maggot itu dia tidak makan seperti hewan yang lain yang punya gigi dan lain sebagainya. Jadi dia itu seakan-akan hanya menyedot sampah organik itu untuk dimakan. Kemudian setelah itu maggotnya menghasilkan kotoran, sehingga tentu di sini juga ada kendala daripada residu dari maggot itu sendiri. Jadi kalau faktor cuaca itu tidak terlalu berpengaruh bagi maggot, baik itu cuaca kering, cuaca panas maupun hujan, itu tidak berpengaruh kepada maggot. Tetapi pengaruhnya itu di sampah organiknya itu. Karena maggot juga, kalau sampah organiknya itu komposisinya bagus, maka maggot itu akan menghasilkan maggot yang berkualitas baik. Ya. Begitupun sebaliknya ketika sampah organik itu kualitasnya standar, maka maggot yang kita hasilkan pun hasilnya pun standar. Baik, luar biasa. Sepertinya ada pertanyaan yang belum terjawab nih Bapak. Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Misalnya dari sumber daya tadi, dari sumber daya manusia maupun sumber daya dari sampah itu sendiri Bapak. Bagaimana tuh cara Bapak untuk mengatasinya? Baik, untuk mengatasi masalah kendala-kendala yang kami hadapi, ya pertama sumber daya manusia, karena yang beraktivitas di kandang maggot Jogja hanya terbatas. Jadi karena kita memang berangkat dari relawan, ya kita biasanya saling menghubungi satu dengan yang lain untuk bisa sedikit membantu apa yang kami hadapi atau kesulitan yang ada di kandang maggot Jogja. Baik, luar biasa. Nah Sobat Bisik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Endang dan Bapak Marwan. Untuk itu, untuk Sobat Bisik, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Oke Sobat Bisik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum aku tutup acara kali ini atau Macata kali ini, aku ingin mendengar harapan dari Bapak atau Ibu nih tentang keberlangsungan kandang maggot Jogja dan sampah-sampah yang ada di sekitar Yogyakarta ini. Silakan salah satu mungkin Bapak atau Ibu. Ya, jadi harapan kami
kita hadir untuk mencoba memberikan salah satu solusi, karena persoalan sampah sebetulnya sudah banyak metode yang sudah dilakukan dan harusnya sampah selesai sampai di rumah kalau kita mau melakukan pilah dan pengelolaan. Jadi melakukan pilah dan pengelolaan itu penting, dan harapan kita Kandang Maggot Jogja hadir untuk memberi solusi dari persoalan sampah, meskipun sedikit, belum semuanya, tetapi sedikit yang bisa kita lakukan, dan kita siap untuk membantu bagi siapapun masyarakat yang mau mengelola sampah organiknya dengan biokonversi maggot. Kita akan bantu untuk mendampingi. Luar biasa, itu tadi harapan dari Ibu Endang. Semoga harapan Ibu dapat tercapai dan kita bisa membantu bersama-sama harapan dari Ibu Endang. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Ibu Endang dan juga Bapak Marwan sudah berbagi cerita bersama kita. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu, dan sukses selalu untuk Kandang Maggot Jogja. Dan harapannya masyarakat bisa lebih aware nih terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Luar biasa, dari Ibu Endang dan juga Bapak Marwan kita dapat mengetahui nih upaya apa yang mereka lakukan untuk keberlangsungan lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Oke, untuk Sobat Bisik yang sudah menyaksikan acara ini, semoga pembahasan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata saya Raihan pamit undur diri, sampai jumpa di Macata berikutnya. Dah.